Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Janata Apari, Stambuk K701-19035 dari kelas B. Ingin mempresentasikan tentang uji disolusi terbanding. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu disolusi. Disolusi tersebut adalah proses partikel kecil atau hablur di mana dia akan melarut dalam cairan gastrointestinal. Nah, untuk disolusi terbanding sendiri adalah pengujian ekuivalensi dan sifat produk suatu obat, di mana dilakukan untuk memastikan kualitas dan sifat produk dari suatu obat. Nah, nanti hasil akhirnya itu dilihat dari F2 atau kemiripan antara produk uji dengan pembandingnya. Nah, kemudian ada pun syarat dari uji disolusi terbanding itu sendiri, di mana ada F1, yaitu sebuah tingkat ketelitian di mana syaratnya kurang dari atau sama dengan 10, kalau lebih juga tidak apa-apa. Dan untuk F2-nya tingkat kemiripan di mana syaratnya itu lebih dari atau sama dengan 50, jadi dia tidak boleh di bawah 50. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, maka kita harus mengetahui mekanisme kerja alat disolusi tester, di mana disolusi tester ini prinsip kerjanya itu berdasarkan tekanan, di mana tekanan itu nanti akan menentukan jumlah tablet atau obat yang hancur atau retak. Selanjutnya, karena kita akan membahas obat metformin, di sini ada monografi dari obat metformin, di mana mengenai variabel pengujian dan analisis menurut Farmakope 6. Di sini pH mediumnya itu digunakan 6,8, kemudian volume mediumnya 1000 ml. Volume samplingnya itu sendiri yang akan diuji itu 100 ml. Kemudian panjang gelombang maksimumnya itu 233 nanometer dan nilai Q metformin pada farmakope itu 80%. Nah, selanjutnya ini ada syarat keterimaan, di mana S1 itu dia diuji 8 tablet, di mana tablet yang diuji ini harus tidak kurang dari Q tambah 5%. Nah, untuk S2-nya sendiri, nanti kalau dari S1 masih ada yang tidak memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke S2, di mana S2 itu ditambah lagi 6 tablet, jadi totalnya itu 12 tablet, di mana rata-rata 12 unit tersebut nantinya sama atau lebih besar dari Q, dan tidak satu unit pun lebih kecil dari Q kurang 15. Nah, jika masih ada yang belum memenuhi syarat pada S2, maka dilanjut ke S3, di mana ditambah 12 tablet lagi menjadi 24 tablet, di mana rata-rata dari 24 unit tersebut nanti sama dengan atau lebih besar dari Q, di mana tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15, dan tidak satu unit pun lebih kecil dari Q kurang 25%. Nah, contohnya di sini, misalnya kita diketahui itu Q suatu tablet itu 80%. Nah, di sini ada 6 tablet. Nah, untuk S1 itu kan syaratnya tidak kurang dari Q tambah 5%. Jadi 80 tambah 5 itu 85%. Jadi lihat yang mana di sini 80 yang memenuhi syarat. Nah, di sini kan ada 2 yang tidak memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke S2. Nah, di S2 itu ditambah 6 tablet lagi. Jadi di sini ada 12 tablet. Dan syaratnya S2 itu lebih besar atau sama dengan Q, dan tidak satu unit pun lebih kecil dari Q kurang 15%. Berarti 80% dikurang 15%, 65%. Kita lihat lagi di sini, ternyata masih ada 2 lagi yang tidak memenuhi syarat, maka lanjut ke S3. Nah, di S3 ini ditambah lagi 12 tablet. Nah, untuk syarat S3 kan lebih besar atau sama dengan Q, terus 2 unit tidak lebih dari Q kurang 15% atau 65% hasilnya, dan tidak satu unit pun lebih kecil dari Q kurang 25%, berarti 80 kurang 25 itu 55%. Jadi kita lihat di sini itu memenuhi syarat semua. Jadi sediaan yang 24 unit ini sudah memenuhi syarat. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi. Nah, untuk penggunaan aplikasi ini sendiri,
Di sini ada reference. Nah, reference itu kita lihat dari nih, tunggu saya screen. Ini Inventor Metformin sudah saya buatkan dalam file seperti ini, dimana ini waktunya, kemudian ini tablet-tabletnya, data tabletnya. Nah, ini yang akan kita jadikan pembanding. Setelah itu kita kembali ke aplikasi. Nah, setelah itu kita pilih filenya yang telah kita simpan, Inventor Metformin. Nah, kemudian kita masukkan juga yang tadinya itu obat A, data obat A seperti Inventor Metformin, dan kita masukkan ke tes. Nah, karena di sini number of bootstrap ini maksimalnya 5.000, makanya kita pakai 5.000. Nah, kemudian untuk confidence interval ini karena metformin itu 80 ditambah 5% maka 85. Untuk sampling mode untuk individual value ini di mana dia tidak dilakukan perbandingan karena hanya diuji pada satu sampel. Kalau untuk wall factor itu dia untuk perbandingan, maka kita menggunakan wall factor. Untuk F2 auto rule ini, no auto ini dia apabila obatnya tidak harus 85%. Kalau ini hanya satu yang harus 50%, sedangkan ini kedua-duanya harus lebih atau sama dengan 85%. Nah, setelah sudah terisi, kita klik start. Untuk mengetahui F1 dan F2. F1 ini adalah tingkat ketelitian dan F2 adalah tingkat kemiripan. Nah, untuk hasilnya sendiri ini dia tidak mirip, jadi tidak bioekuivalen antara obat A dengan Inventor Metformin. Untuk grafiknya dapat dilihat dia berbeda dan ini lebih ke atas, sehingga dia tidak sama atau tidak bioekuivalen. Nah, untuk obat B juga begitu, langsung di start. Nah, ini juga tidak similar, jadi dia tidak sama, tidak mirip, dan grafiknya juga pasti ke atas nih. Dia ke atas, jadi dia tidak mirip. Kalau mirip dia sama dengan ini yang dibandingkan, produknya sama dengan pembanding. Kalau dia mirip, ini kan dia tidak mirip, tidak bioekuivalen, jadi dapat disimpulkan bahwa obat A dan D tidak bioekuivalen terhadap Inventor Metformin dan tingkat kemiripannya rendah, di mana dia kurang dari 50% dan tidak memenuhi syarat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.